Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sobat Miftah, jumpa lagi dengan saya Miftah di channel Miftah Rahman. Sobat Miftah, pada video kali ini saya mau sharing lagi seputar masih budidaya ikan plati. Dan pada video kali ini saya akan membagikan pengalaman saya atau kesimpulan yang saya ambil dari pengalaman saya, yaitu bagaimana hasilnya kalau misalnya kita beternak ikan atau membesarkan ikan itu dengan air hijau atau green water dibandingkan dengan air yang jernih ya. Jadi perlu teman-teman ketahui kalau farm kita memang ada perbedaan dari beberapa bulan yang lalu ya. Kurang lebih ya sekitar 4 bulan yang lalu lah. Ya. Dimana di situ atap kolam saya atau farm saya itu masih menggunakan plastik, dan sekarang saya ganti dengan asbes supaya ya lebih awet juga bambunya. Kalau misalnya bambunya nggak terlalu terkena sinar matahari kan dia lebih awet ya. Dan waktu itu pakai plastik juga ternyata usianya nggak bisa panjang ya, nggak nyampe 1 tahun rusak ya, karena waktu itu saya menggunakan plastik kolam bukan plastik UV. Nah setelah saya ganti dengan atap asbes, otomatis airnya kan sekarang jadi jernih ya, karena memang intensitas cahaya matahari itu nggak banyak yang masuk, jadi ya agak-agak redup gitu, cuma tetap cahaya masuk. Nah ketika airnya jadi jernih, ternyata saya mendapati beberapa perbedaan, terutama di hasil dalam beternak ikan. Karena sebelumnya memang saya lebih suka full outdoor ya, atau memanfaatkan sinar matahari atau memanfaatkan green water. Karena kesimpulannya waktu itu saya beternak outdoor itu, ikan itu dia lebih cepat besar ya, karena dia banyak pakan alaminya berupa alga yang ada di dalam air itu. Jadi air hijau itu kan dia hijaunya itu dari alga, dan alga itu bisa dimakan oleh si ikan. Nah ini saya akan menunjukkan ke sobat kita ikan-ikan yang ada di kolam saya ini. Ya. Jadi ini ya, ini burayak, tadinya burayak. Ini usianya kurang lebih 1 bulan. Ya, sekarang sudah cukup cukup besar, dan pertumbuhannya ya lumayan seragam lah, walaupun tetap ada yang big bossnya itu ya, yang paling gede. Nah kalau yang paling gede gitu itu udah jelas calon-calon buat jadi indukan lagi ya, karena dia badannya cepat besar dibandingkan dengan yang lain tuh ya. Nah saya akan menyebutkan ya beberapa perbedaan ya antara kita beternak ikan dengan air jernih maupun dengan air hijau. Yang pertama ya, kalau kita beternak dengan air jernih ya, ini dari segi keindahan ya tentu lebih bagus air jernih, karena kita bisa ngelihat ikannya ya. Ini kan kelihatan tuh ya merah-merah gitu, bagus ya, sangat menghibur lah ketika kita ngasih makan ikannya tuh. Sedangkan kalau misalnya airnya hijau kan ikannya baru kelihatan ketika dia berenang ke permukaan ya. Kalau misalnya dia di dasar itu nggak kelihatan, tapi kalau di sini kelihatan ya, dari dasar udah kelihatan tuh. Nah kemudian kemudian perbedaan yang selanjutnya adalah di kecepatan pembesaran. Kalau misalnya menggunakan full outdoor atau menggunakan green water, sebetulnya ikan lebih cepat besar ya, karena memang ada, tadi saya sebutkan, ada alga itu ya. Alga itu dia sebagai pakan alami, pendamping dari pakan yang kita berikan. Sedangkan kalau seperti ini, karena alga tidak ada, dia benar-benar makannya itu tergantung sama kita ya, tergantung sama kita pemberiannya. Kalau kita memberi makannya cukup, maka ikan akan cepat besar. Tapi kalau misalnya kita ngasihnya ya kurang, ikannya akan kurus-kurus dan lama besar ya. Sedangkan kalau airnya hijau, green water,
itu jangankan dikasih makan ya Sobat Miftah, nggak dikasih makan pun ikan besar. Tapi kalau indoor ikan nggak gede-gede, yang ada malah kurus ya. Nah ini memang dia cepat besar ya karena memang kita kasih makan terus, dan saya oplos juga pakai cacing, jadinya dia cepat besar seperti ini. Nah sekarang kita pindah ke kolam sebelahnya. Ini kolam sunset. Ini juga kalau ini usia 3 bulan ya teman-teman, bisa lihat tuh. Kalau ini usia 2 bulan nih Sobat Miftah, bisa lihat ukurannya sudah seperti itu ya, besar-besar, karena memang kita kasih cacing terus ya. Ini induk calon, sini saya lagi bikin indukan sunset ini, makanya saya kasih cacing terus, jadinya cepat besar itu ya. Jadi yang kedua, sebetulnya green water dia lebih cepat besar ya. Kalau misalnya kita kasih makan rutin, karena ada itu ya, karena ada pakan pendampingnya atau pakan alaminya yang ada di kolam tersebut berupa alga. Kemudian yang perbedaan yang ketiga adalah ketika kita ingin memanen atau ketika kita ingin menangkap. Kalau misalnya airnya jernih, itu akan sangat mudah untuk menangkapnya karena ikannya kelihatan. Walaupun ketika kita proses nyeroknya ini ya, karena tetap ya ada endapan, akan butek sedikit, tapi tetap ikannya itu mudah untuk ditangkap. Berbeda dengan air yang green water, itu udah otomatis endapannya banyak karena alga juga ada usianya. Kalau dia usianya sudah sampai dia harus mati, maka dia akan menjadi endapan. Nah kalau misalnya lama banget berbulan-bulan airnya itu nggak dikuras, itu endapannya itu bisa sampai lebih dari 1 senti lah ya. Dan ketika kita manen, wah itu udah ubak-ubak nggak jelas pokoknya ya. Jadi begitu ya Sobat Miftah. Jadi lebih mudah memanen ketika kita membesarkan ikan itu dengan air jernih, itu sangat mudah untuk dipanen ya. Nah kemudian perbedaan yang selanjutnya adalah ketika ikan itu sakit. Kalau indoor ini lebih rentan terkena penyakit, atau air jernih itu lebih rentan terkena penyakit. Kenapa? Karena air jernih itu disukai oleh bakteri ya. Apalagi kurang sinar matahari, wah itu yang namanya jamur itu bisa cepat tumbuh. Dan kalau misalnya satu aja dia terkena jamur, itu bisa menular ke yang lain. Sedangkan kalau airnya hijau, jarang sekali yang namanya terkena sakit jamur, itu jarang ya. Kalau air hijau memang dia resiko besarnya juga itu ya, kutu jarum. Cuma selama kita nggak memasukkan ikan yang membawa kutu jarum, insya Allah nggak ada kutu jarum di kolam tersebut ya. Tapi kalau misalnya udah kemasukan, memang harus dikuras total ya, karena kutu jarum itu nggak bisa dibasmi. Kita sudah coba beberapa obat juga nggak jadi ya. Jadi intinya memang harus dikuras dan harus pisahkan ya ikan-ikan yang ada kutu jarumnya. Jadi gitu ya Sobat Miftah. Kalau airnya jernih itu dia sebetulnya lebih mudah sakit. Makanya kita juga harus hati-hati, jangan sampai airnya ini rusak karena kita terlalu banyak memberi makan. Ya, terkadang kalau misalnya kita saking inginnya ikan itu cepat besar, kita kasih makan pelet tuh agak banyak, sehingga peletnya nggak kemakan, yang ada dia malah jadi racun di kolam tersebut. Jadi gitu ya. Sedangkan kalau kolam yang airnya hijau itu cenderung lebih aman ketika kita ngasih makannya itu terlalu banyak. Aman ya dibandingkan dengan air yang jernih seperti ini. Jadi gitu Sobat Miftah, beberapa perbedaan antara beternak ikan dengan air jernih maupun dengan air hijau. Nah, dari perbedaan-perbedaan tersebut, teman-teman mau pilih yang mana terserah. Teman-teman lebih senang dengan green water atau dengan air jernih, itu terserah teman-teman. Karena sampai sekarang juga dua-duanya saya lakukan ya. Di sini saya pakai air jernih karena beratap.
Sedangkan di belakang karena dia tidak beratap jadinya area hijau, dan itu juga ada kelebihannya, ada kekurangannya juga. Jadi terserah teman-teman mau pilih yang mana. Tentunya kalau misalnya kita mau beratap seperti ini ya harus lebih keluar modal lagi ya, terutama untuk atapnya. Dan kalau misalnya pengen nggak kena sinar matahari, mendingan pakai asbes sekalian biar lebih awet. Jangan menggunakan terpal ya, karena terpal itu sangat renyah. Kalau misalnya atapnya pakai terpal, kena sinar matahari, kena air tuh renyah. Sama plastik juga, dia renyah ya, bisa cepat hancur. Lebih baik asbes ya, ini usianya bisa tahunan. Jadi gitu aja Sobat Miftah untuk video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Dan juga teman-teman jangan lupa ya, bagi teman-teman yang harus bepergian keluar, jangan lupa harus memakai masker. Dan juga teman-teman jangan lupa untuk selalu cuci tangan ketika masuk rumah atau sebelum menyentuh wajah ya. Sebelum menyentuh wajah, teman-teman harus cuci tangan terlebih dahulu minimal 20 detik. Dan juga setiap teman-teman dari luar, teman-teman pulang harus cuci baju langsung ya, mandi dan cuci baju. Kenapa ya, kita nggak tahu, karena virus ini nggak kelihatan, makanya kita juga harus waspada. Kita lebih baik mencegah lah daripada kita mengobati. Jadi gitu aja Sobat Miftah untuk video kita kali ini. Makasih banyak telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.